Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada yang terhormat Bapak Agus Ismail selaku dosen pengampu mata kuliah Finansial Teknologi Syariah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas C3 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Insan Cendekia Mandiri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sahabat Usaha, platform pembiayaan UMKM berbasis murabahah dengan proteksi takaful digital. Melalui video ini, kami akan menjelaskan 5 poin utama, yaitu problem statement, user persona, value proposition, business model canvas, serta transaction flow dan akad yang digunakan dalam platform pembiayaan kami. Untuk yang pertama ada problem statement. Kita semua pasti mengetahui bahwa Indonesia memiliki jutaan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung dari perekonomian nasional. Namun di balik kontribusi besarnya tersebut, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan. Nah, permasalahan utama yang mereka hadapi itu adalah sulitnya mendapatkan modal yang terjangkau, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Banyak dari lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga atau riba yang dianggap memberatkan. Selain itu, persyaratan seperti agunan, NPWP aktif, serta proses pengajuan yang panjang seringkali menjadi hambatan bagi para pelaku usaha kecil. Di sisi yang lain, lembaga keuangan syariah yang ada belum mampu menjangkau seluruh lapisan UMKM yang ada, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau baru memulai usaha. Permasalahan ini juga diperparah oleh rendahnya literasi keuangan syariah. Akibatnya, pelaku UMKM terpaksa menggunakan pinjaman berbasis bunga, bahkan ada beberapa yang meminjam kepada rentenir dengan beban yang jauh lebih tinggi. Selain persoalan modal, UMKM juga tidak memiliki perlindungan finansial ketika menghadapi risiko-risiko seperti kebakaran, bencana alam, atau musibah yang menimpa pemilik usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tidak hanya menyediakan pembiayaan halal, tetapi juga mudah diakses, transparan, cepat, dan dilengkapi perlindungan risiko. User persona. Untuk memahami kebutuhan pengguna secara lebih mendalam, kami melakukan wawancara terhadap 5 pelaku UMKM di sekitar Majalengka. Yang pertama adalah Bu Y. Beliau ini adalah pemilik warung sembako. Bu Y ini pernah mengajukan KUR tetapi ditolak karena tidak memiliki NPWP aktif. Beliau mengetahui bahwa bunga bank termasuk riba, tapi merasa tidak memiliki alternatif lain. Di sini beliau membutuhkan pembiayaan modal kerja dengan proses cepat melalui ponsel dan cicilan yang fleksibel. Kemudian yang kedua adalah Pak A, seorang penjual makanan kekinian. Nah, beliau ini memiliki pengalaman buruk dengan rentenir sehingga menimbulkan trauma terhadap pinjaman. Di sini, Pak A membutuhkan pembiayaan yang aman, legal, serta penjelasan yang mudah dipahami mengenai akad syariah. Selanjutnya, persona ketiga adalah Pak R, seorang pemilik kedai mie ayam. Beliau pernah ditolak vintage konvensional karena usahanya dianggap informal. Selain membutuhkan modal, Pak R juga menginginkan adanya produksi terhadap risiko usaha seperti kebakaran. Kemudian, persona keempat adalah Bu S, pemilik warung snack anak-anak. Beliau memiliki keterbatasan literasi digital dan akses bank syariah yang jauh dari tempat tinggalnya. Bu S ini membutuhkan pendampingan agen lokal serta sistem angsuran yang fleksibel sesuai kondisi pendapatan. Dan terakhir, persona kelima adalah Pak F. Beliau adalah pemilik usaha online dan depot isi ulang air minum. Beliau ingin mengembangkan usahanya, tapi menolak tawaran kredit berbunga karena alasan agama. Di sini, Pak E menyampaikan bahwa membutuhkan pembiayaan investasi dengan tenor panjang serta perlindungan terhadap aset usaha. Nah, dari kelima persona tersebut, kami melihat adanya pola kebutuhan yang sama, yaitu akses pembiayaan halal yang mudah, cepat, aman,
transparan, dan dilengkapi proteksi risiko. Kemudian, berdasarkan pada permasalahan dan kebutuhan pengguna tersebut, kami menghadirkan sebuah platform bernama Sahabat Usaha, di mana Sahabat Usaha ini adalah platform pembiayaan UMKM berbasis akad murabahah dengan proteksi takaful digital terintegrasi, yang memungkinkan pelaku usaha mesti memperoleh modal halal secara cepat, transparan, dan terjangkau melalui aplikasi mobile. Nah, Sahabat usaha sendiri nantinya akan memberikan beberapa nilai utama. Yang pertama, platform ini akan menyediakan pembiayaan menggunakan akad murabahah dengan margin yang telah disepakati di awal, sehingga tidak terdapat unsur riba di dalamnya. Kemudian yang kedua, sahabat usaha juga akan menghadirkan proteksi takaful secara otomatis untuk melindungi pengguna dari berbagai resiko-resiko yang akan dihadapi nantinya. Selanjutnya, yang ketiga akan menyediakan fitur edukasi keuangan syariah supaya para pengguna semakin memahami transaksi yang dilakukan. Yang keempat, platform ini juga menawarkan proses digital yang cepat dengan persetujuan maksimal 1 kali 24 jam. Dan terakhir, poin kelima, sahabat usaha akan memberikan akses yang lebih mudah karena dapat digunakan melalui aplikasi dan didukung agent mitra lokal. Nah, dari kelima poin tersebut, jika dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, sahabat usaha akan lebih transparan, lebih mudah diakses, bebas riba, memiliki perlindungan risiko, serta berdasarkan prinsip syariah seperti keadilan, tolong-menolong, dan kemaslahatan. Berikutnya adalah bisnis model kanvas dengan platform sahabat usaha yang terdiri dari atas 9 blok. Nah, yang pertama tuh ada key partner atau mitra utamanya meliputi bank syariah. Nah, di sini yang berperan sebagai penyedia dana. Kemudian ada perusahaan takaful yang perannya itu sebagai penyedia proteksi atau pelindungan. Dan ada juga Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, kemudian ada regulatornya seperti OJK dan Bank Indonesia. Kemudian Dinas Koperasi dan UMKM. Agen mitra lokal, marketplace, serta lembaga rating syariah. Selanjutnya yang kedua adalah key activities. Aktivitas utamanya itu mencakup pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Nah, kemudian proses underwriting syariah, yaitu penilaian layakan pembayaran menggunakan AI scoring berbasis data alternatif. Pengelolaan akad digital secara elektronik dan berstandar hukum. Kemudian integrasi sistem takaful, edukasi keuangan syariah melalui fitur e-learning, dan terakhir pelatihan dan pengelolaan jaringan agen atau mitra di seluruh Indonesia. Berikutnya yang ketiga adalah key resource. Sumber daya utama sahabat usaha meliputi teknologi berupa platform mobile dan web, sistem AI credit scoring, dan infrastruktur cloud. Kemudian sumber daya manusia seperti tim teknologi, analis syariah, agen mitra, dan customer service. Selanjutnya ada model pembiayaan awal berupa dana channeling dari bank syariah mitra. Berikutnya regulasi berupa lisensi dari OJK. Dan terakhir database UMKM seperti data transaksi marketplace dan histori pembiayaan demi peningkatan model scoring. Nah, yang keempat adalah value proposition, yaitu pembiayaan halal berbasis murabahah dengan proteksi takaful dan akses digital yang mudah. Kelima adalah customer relationship, berupa hubungan pelanggan yang dibangun melalui onboarding digital, di mana proses pendaftaran dan pengajuannya 100% via aplikasi, dengan panduan langkah demi langkah. Kemudian pendampingan agen untuk pengguna di daerah atau yang kurang familiar terhadap teknologi, sahabat usaha menyediakan agen mitra yang membantu secara langsung. Nah, customer service berupa layanan chat, telepon, dan email dengan tim yang kompeten di bidang keuangan syariah. Komunikasi digital berupa forum pengguna, webinar bulanan, dan konten edukasi untuk membangun loyalitas dan kepercayaan. Dan notifikasi proaktif seperti pengingat angsuran, info pembaruan takaful, dan rekomendasi produk keuangan syariah. Nah, yang keenam adalah channels, yaitu saluran yang digunakannya antara lain aplikasi mobile yang tersedia di App Store dan Play Store, situs web sahabatusaha.id, jaringan agen mitra lokal, integrasi API dengan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia.
akun media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, serta kerjasama dengan komunitas. Selanjutnya yang ketujuh adalah customer segment. Nah, target utamanya itu adalah pelaku UMKM muslim usia 20-50 tahun dengan omsetnya antara 2-100 juta per bulan yang membutuhkan modal usaha. Selain itu terdapat juga segmen pelaku UMKM baru, kemudian pelaku UMKM perempuan dan UMKM daerah terpencil. Dan terakhir segmen investor berupa individu muslim yang ingin berinvestasi syariah dengan imbal hasil kompetitif melalui skema P2P lending syariah. Yang kedelapan adalah cost struktur. Komponen biaya ini meliputi pengembangan teknologi seperti biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Kemudian sumber daya manusia ini berupa gaji karyawan, biaya akuisisi pengguna seperti iklan digital dan komisi agen. Kemudian ada biaya kepatuhan regulasi berupa lisensi OJK dan biaya audit syariah. Selanjutnya ada biaya operasional takaful, yaitu kontribusi dana terbaru, kemudian biaya edukasi dan pelatihan, serta biaya infrastruktur data seperti cloud hosting, API, marketplace, dan database manajemen. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah revenue stream. Untuk pendapatan nantinya diperoleh dari ujrah atau fee layanan platform dengan estimasinya sekitar 40% dari total revenue. Kemudian dari margin murabahah sekitar 25%. Ada juga dari kontribusi administrasi takaful estimasinya sebesar 15% dari pendapatan. Dan terakhir ada layanan premium dan integrasi API sebesar 10%. Nah, di bagian terakhir, kami menjelaskan alur transaksi dan akad yang digunakan. Yang pertama, ada proses vintage flow. Nah, pada proses vintage flow, pengguna mengunduh aplikasi dan melakukan registrasi menggunakan data diri. Verifikasi identitasnya melalui proses IKYC atau Know Your Customer berbasis foto selfie KTP. Setelah itu, pengguna mengisi profil usahanya, berupa jenis usahanya, sudah berapa lama usahanya berjalan, estimasi omset, dan lain-lain. Kemudian mengajukan pembiayaan sesuai kebutuhan. Setelah itu, sistem akan melakukan penilaian menggunakan AI credit scoring dan analisis syariah selama 1x24 jam. Jika disetujui, selanjutnya pengguna menandatangani akad murabahah secara digital atau elektronik. Nantinya dana pembiayaan akan dicairkan melalui virtual account bank syariah penggunaan dengan waktu pencairan 1 hari kerja. Setelah berjalan, nantinya pengguna melakukan pembayaran angsuran melalui aplikasi atau transfer bank dan sebagainya hingga seluruh kewajiban selesai. Setelah seluruh angsuran lunas, sistem secara otomatis akan menutup akad dan mengirimkan sertifikat pelunasan digital. Selanjutnya, pada bank syariah flow, setiap pengguna yang mendaftar akan otomatis memperoleh virtual account yang digunakan untuk menerima dan membayar angsuran. Kemudian, setelah penandatangan, bank syariah mentransfer dana ke virtual account pengguna di mana semua transaksi dipantau secara real time dan direkonsiliasikan secara otomatis. Dan untuk pembayaran angsuran, pengguna dapat membayar ke nomor virtual account yang tertera di aplikasi melalui transfer. Kemudian terakhir pada takaful flow, proteksi akan aktif secara otomatis setelah akad pembiayaan ditandatangani. Proteksi ini mencakup pelindungan jiwa, aset usaha, serta pendapatan apabila terjadi risiko tertentu. Kontribusi takaful dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan dan jenis usaha yang akan dibayarkan bersama dengan angsuran bulanan. Jika terjadi musibah, pengguna dapat mengajukan klaim secara digital melalui aplikasi. Setelah diverifikasi, manfaat akan dibayarkan ke virtual account pengguna, dan setiap tahun peserta akan menerima laporan dana terbaru. Nah, akad yang digunakan dalam mekanisme ini adalah tabarru.
yang digunakan pada dana gotong royong takaful, wakalah bil ujrah pada fee layanan platform dan pengelolaan takaful, akad murabahah pada pembiayaan UMKM, serta mudarabah musyatakah yang digunakan pada investasi dana tabaruk. Dengan demikian, seluruh proses operasional sahabat usaha dirancang agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai penutup, sahabat usaha hadir sebagai solusi fintech syariah yang menjawab kebutuhan nyata pelaku UMKM Indonesia melalui pembiayaan berbasis murabahah, proteksi takaful digital, proses yang cepat, serta akses yang mudah. Kami berharap sahabat usaha dapat menjadi sahabat terbaik bagi para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka secara halal, aman, dan berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Agus Ismail selaku dosen pengampu mata kuliah Finansial Teknologi Syariah. Segala kesalahan dan kekurangan dalam pengerjaan dan penyampaian kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.